Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Lombok Organik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang pupuk dari rumput laut. Nanti kita akan coba bahas apa saja manfaatnya, kemudian kenapa kita harus memanfaatkan rumput laut sebagai pupuk, dan nanti juga kita akan praktik bagaimana cara mengolah rumput laut untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Kita di Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, tentu memiliki sumber rumput laut yang sangat melimpah sekali. Jadi sangat rugi rasanya kalau kita tidak bisa memanfaatkan rumput laut tersebut, bukan hanya sebagai untuk dikonsumsi akan tapi juga sebagai pupuk untuk maju pertumbuhan tanaman. Kemarin saya sempat membaca beberapa jurnal penelitian tentang manfaat dari rumput laut ini sebagai pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian. Dan saya akan coba bacakan dalam artikel bulan Mei 2021 di Journal of Scientific and Industrial Research berjudul Rumput Laut sebagai Pupuk Hayati. Di sini penelitian menemukan beberapa hasil berikut ketika tanaman diberi pupuk rumput laut. Satu, tanaman stroberi dia bisa meningkat sampai hasilnya bisa meningkat sampai 14 sampai 31%. Kemudian untuk tanaman mentimun dia hasilnya meningkat sampai 41%. Kemudian untuk kentang dia meningkat sampai 20%, kemudian tomat meningkat 20%, dan tanaman pisang meningkat sampai 22%. Dan ada juga saya baca artikel ternyata dari tahun 1813 rumput laut memang sudah di luar negeri sudah dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian dan terbukti memang bisa memacu pertumbuhan dari tanaman. Di sini dalam artikelnya memang dijelaskan juga bahwa kandungan NPK dari rumput laut ini tidak sebanyak kandungan NPK jika dibandingkan dengan kotoran hewan, NPK pada kotoran hewan. Akan tapi ternyata rumput laut memiliki lebih dari 70 jenis vitamin dan mineral yang selain bermanfaat bagi manusia, ternyata juga nanti bisa untuk memacu pertumbuhan tanaman. Dalam artikelnya juga dijelaskan bahwa ada kandungan hormon sitokinin yang cukup tinggi pada pupuk rumput laut. Mungkin ini yang menyebabkan tadi beberapa jenis tanaman yang bisa meningkatkan hasil produksi sampai 40%. Di dalam artikel tahun 1813 ini juga dijelaskan bahwa aplikasi tunggal baik itu kotoran hewan atau poluit memang hasilnya tidak sesignifikan ketika dikombinasikan antara kotoran hewan dan pupuk rumput lautnya. Dengan mengetahui hal tersebut, mungkin rugi kalau kita tidak memanfaatkan rumput laut ini sebagai pupuk untuk membantu mengurangi biaya produksi tentunya, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa rumput laut di tempat kita di Indonesia terutama sangat melimpah sekali. Jadi apalagi kalau saya tinggal di Lombok banyak pantai, dan kemarin sudah sering saya pergi ke beberapa pantai dan mengambil rumput laut. Satu catatan, jika mengambil atau pergi mencari rumput laut ke pantai, ambillah rumput laut yang sudah terbawa ombak ke tepi pantainya, jangan ambil yang masih tumbuh di pantainya, karena kita ketahui rumput laut ini memang tempat biota laut juga hidup, jadi sangat disarankan untuk tidak mengambil rumput lautnya yang masih di dalam pantainya. Oke, langsung saja kita akan mulai praktik bagaimana membuat pupuk rumput lautnya. Dari beberapa referensi yang saya baca, referensi luar, sebenarnya ada banyak sekali cara mengolah rumput laut ini menjadi pupuk. Cara pertama biasanya dikeringkan, kemudian setelah kering dibuat tepung halus, dan tepung halus ini ditabur ke media tanam. Kemudian ada juga dengan cara direndam biasa. Ini sama persis seperti metode JLF, nanti setelah 2-4 minggu cairannya bisa dipanen. Kemudian cairannya bisa digunakan untuk spray atau dikocor ke media tanam. Ada juga sebelum direndam dihaluskan terlebih dahulu agar proses dekomposisinya bisa lebih cepat. Tapi kalau sekarang kita akan coba praktik menggunakan proses fermentasi, karena kebetulan kemarin kita sudah mengambil bakteri rumen sapi. Kita akan coba fermentasi menggunakan bakteri ini, dengan harapan nanti proses ekstraksi berbagai jenis unsur yang ada di rumput lautnya bisa lebih cepat. Oke, pertama kita akan cuci rumput lautnya terlebih dahulu. Rumput lautnya kita dapatkan dari penjual sayur, karena kemarin sudah habis kita produksi menjadi pupuk. Kita akan cuci terlebih dahulu karena kita takut nanti ada pengawet dan lain sebagainya. Cuci bersih.
Baru nanti kita haluskan dan kita akan tambahkan gula dan bakteri pengurainya. Oke, di sini kita memiliki rumput laut sebanyak kurang lebih 1 kilo. Kemudian di sana saya sudah siapkan air. Sebenarnya ini sudah air gula sebanyak 500 ml. Air sudah campur gula. Kalau ada air kelapa juga bagus digunakan. Jadi ini agar proses blendernya juga bisa lebih cepat. Jadi saya langsung masukkan air gulanya, air sudah campur dan gula ke dalam blender ini. Kita akan masukkan bahannya. Saya juga sudah siapkan ini tempat media untuk fermentasinya nanti. Oke, berikutnya kita akan masukkan campuran dari rumput laut dan gulanya ke dalam media penyimpanan. Selanjutnya kita akan menambahkan bakteri rumen sapinya. Ini drigen atau tempat penyimpanannya kembung. Oke, sudah selesai. Ini akan kita fermentasi paling lama selama 2 minggu, baru kita aplikasikan ke tanaman. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, kelompok organik.